warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pondok Pesantren Binal Ummah Kuningan pada awalnya bernama Yayasan Bina Umat yang didirikan pada tahun 2002 yang dinakhodai oleh yang terhormat Bapak Haji Adnan Jazuli, beliau sebagai tokoh masyarakat Cipari. Pada saat itu kita baru bisa menyelenggarakan pendidikan madrasah diniyah serta RA, Raudatul Atfal atau Taman Kanak-Kanak. Kemudian pada tahun 2006 kita mulai membuka dan menerima siswa-siswi SMP IT Bina Umat. Pada tahun 2007 Yayasan Bina Umat berganti nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Pergantian nama tersebut seiring dengan pendirian dan dimulainya pembangunan Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. 4 tahun kemudian setelah pendirian SMP, barulah pada tahun 2010 SMA Binaul Ummah Kuningan didirikan. Dan alhamdulillah setelah 1 dekade lebih, saat ini kami mampu membina santriwan-santriwati dengan daya tampung sekitar 700 orang santri yang mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan didukung oleh sekitar 170 pegawai sebagai pelaksana kegiatan yayasan. Kemudian atas doa dan dukungan dari semua pihak, yayasan yang mempunyai visi lembaga berkualitas menyiapkan calon teknokrat dan birokrat Islami di masa depan ini, yayasan mulai mencoba pengembangannya dalam bidang kesehatan. Dengan didirikannya Klinik Syifaul Ummah untuk melayani kesehatan santri, pegawai, dan masyarakat umum. Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan berbasis dakwah dan tarbiyah. Kami siap membantu membekali generasi Islam agar berpikir cerdas, berakhlakul karimah, dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memudahkan langkah kita semua demi generasi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Kosmania dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program Kos Inspirasi Lokal. Alhamdulillah di siang hari ini kebetulan saya ditemani narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sebagai Kepala Sekolah SMP Binaul Ummah Kuningan yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa bercengkrama dengan kita semua di siang hari ini. Dan kita sapa dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang tentang perkembangan SMP Binaul Ummah dan beliau nanti mungkin bisa berkenalan langsung dengan beliau langsung seperti apa. Jadi nggak perlu panjang lebar lagi, langsung saja. Awal mulanya kita memiliki visi ya, ingin mengembangkan dakwah dan tarbiyah di khususnya daerah Kecamatan Cigugur ini. Ya, kita ingin membuat sekolah yang berbasiskan Islam, yang berbasis dakwah dan tarbiyah dengan memiliki konsep untuk pengembangan khususnya pengembangan agama Islam. Oke, untuk visi misi SMP-nya barangkali sampaikan untuk visi misi SMP ini seperti apa? Untuk visi misi SMP untuk tahun sekarang yaitu memiliki visi misi mewujudkan insan yang berakhlakul karimah, cerdas, mandiri, terampil, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk program keunggulannya sendiri yang ditimbulkan dari SMP Binaul Ummah ini yang pasti. Untuk program unggulan di SMP Binaul Ummah ini pertama dari tahfidz ya tahfidz Quran. Alhamdulillah tahun ini juga ada yang khatam. Ya, ada yang khatam. Kita memberikan beasiswa bagi anak yang khatam. Kemudian juga sebenarnya target kita itu adalah
3 juz dalam 3 tahun itu. Tapi dengan adanya program khusus, alhamdulillah sudah ada yang sampai hatam 30 juz. Ya, kemudian juga yang kedua, kita punya program sains, ya, pengembangan sains. Kita ada beberapa prestasi khususnya di MIPA juga alhamdulillah kemarin ketiga se-Jawa Barat. Kemudian juga di bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita bekali anak dengan vocabulary bahasa Inggris, bahasa Arab yang banyak supaya nanti bekal di SMA mereka bisa memiliki. Kemudian juga dengan ditunjang dikolaborasikan dengan pelajaran-pelajaran pesantren. Nah, kalau tadi berbicara masalah perkembangannya dari mulai awal itu hanya 16 orang kalau nggak salah Pak ya? 18. 18 orang. Itu saat ini udah sampai berapa nih? Sekarang itu ada alhamdulillah ada 386. 386. Iya, 386. Sekarang sudah ada kalau dengan siswa baru yang sudah terdaftar ada 420. Nah, kalau bicara masalah tadi kan untuk siswa sudah lumayan membludak sekali di sini. Gitu. Nah, kalau dari fasilitasnya, nanti kan barangkali ini orang tua nanti ada yang mendaftarkan juga nih ke sini, bukan hanya di SMP-nya saja. Dari fasilitasnya gimana Pak untuk menunjang tidak? Alhamdulillah dari segi akreditasi ya kita kemarin baru akreditasi, berarti akreditasi yang ketiga. Alhamdulillah kita dari pertama sampai ketiga mendapatkan akreditasi A dengan artian fasilitas itu memenuhi standar nasional, di mana kita memiliki lab komputer satu, ada lab IPA, kemudian juga ada perpustakaan, kemudian juga ada ruang-ruang kelas yang memenuhi standar pembelajaran. Selanjutnya juga ada sarana prasarana untuk pembelajaran pesantren. Berarti untuk orang tua juga tidak perlu khawatir ya untuk masalah kebetulan kan gini Pak, ada keluhan orang tua itu apalagi dengan masa-masa SMP ini kan, masa puber lah ibaratnya, masa puber betul. Secara fasilitas biasanya lebih ditunjang dengan orang tua nih. Nah, untuk menyikapi itu supaya anak lebih mandiri lah, tujuannya untuk mandiri di pondok sendiri di sini, ada nggak sebagai bapak kepala sekolah yang memberikan inovasi ke anak-anak lah dari segi pesantren supaya anak berminat dan betah di sini lah seperti itu? Ya. Insya Allah kita memiliki beberapa program seperti memberikan motivasi kepada anak supaya anak itu bisa mandiri di pondok pesantren. Itu programnya setiap semester kita ada pemberian motivasi kepada siswa, kemudian juga ada bimbingan konseling kepada santri, kemudian juga kita ada program-program khusus buat santri seperti ada eskul. Di sini ada eskul, ada paskibra, ada eskul PMR, ada pramuka, kemudian juga ada peminatan seperti bola voli, futsal. Nah, ini yang paling banyak peminat itu futsal, kemudian juga ada bela diri, sehingga siswa itu tidak boring. Jadi ada beberapa kegiatan diisi bagaimana supaya siswa itu tidak boring. Jadi dengan ada eskul, ada pemberian motivasi dan juga ada kajian-kajian yang Islami. Ya berarti di sini juga bukan hanya dari segi agamanya saja yang ditimbulkan berarti ya. Betul. Mungkin dari segi skill anak-anak juga bisa menunjang itu. Iya. Nah, dari segi pembiayaan nih, biasanya yang paling orang tua riskan itu ada pembiayaannya nih, gimana untuk pembiayaannya? Untuk pembiayaannya mungkin kalau dilihat dari cakupannya Indonesia ya mungkin di standar lah gitu ya, untuk standar ataupun mungkin dari memang ada yang bilang juga pembiayaan itu cukup lumayan ya, ada yang bilang mahal, ada yang bilang standar gitu. Itu pun untuk pembiayaan tinggal di pondok pesantren. Selama berapa tahun? Untuk fasilitas asrama itu untuk selama 3 tahun. Nanti juga ada uang tahunan juga ada. Uang tahunan tapi itu untuk selama tinggal di asrama gitu. Nah, adapun untuk pembiayaan secara rinci udah ada di brosur, secara rinci ada di brosur, itu buat apa saja ya. Intinya sih itu uang masuk pertama. Untuk pendaftaran pondok pesantren Binaul Ummah Kuningan secara
secara jumlah, kemudian juga secara rombel, kita sudah alhamdulillah sudah memenuhi. Namun adapun informasi dari bidang sarana prasarana bahwa ada satu fasilitas, satu kelas untuk putra, barangkali Bapak dan Ibu semuanya ada yang mau mendaftarkan ke Pondok Pesantren Bina Ummah, kita ada untuk satu rombel. Jadi masih dibuka juga ya Pak? Iya, untuk satu rombel putra seperti itu. Di dalam era sekarang, era globalisasi yang pergaulan cukup luar biasa, mungkin alternatif untuk menyekolahkan di lembaga pendidikan, kami dari Pondok Pesantren Bina Ummah khususnya di unit SMP, insya Allah kita akan mencoba bekerja sama dengan wali santri, dengan orang tua dan masyarakat dalam membimbing siswa. Dengan modal kepercayaan dari Bapak dan Ibu semuanya, dengan fasilitas yang kami miliki, kemudian juga alhamdulillah kita di sini sudah hampir mungkin ada 13 provinsi yang mewakili siswa. Siswanya setiap tahun juga alhamdulillah bertambah. Kemudian juga pembinaan terhadap siswa kita laksanakan. Maka mungkin Bapak dan Ibu semuanya di era yang globalisasi seperti ini, di era modern ini, Bapak dan Ibu bisa menitipkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Bina Ummah dengan metode-metode pendidikan yang Islami, kemudian juga dengan bimbingan-bimbingan yang secara khusus. Ya, kita memiliki beberapa bimbingan khusus, anak-anak bisa dibimbing dengan di pondok pesantren, di mana apalagi sekarang dengan teknologi ya, teknologi yang HP dan sebagainya. Kebetulan di sini tidak boleh membawa HP. Sudah tidak boleh. Iya, tidak boleh membawa HP. Nah, adapun untuk membawa laptop dan sebagainya itu nanti ada penyimpanan khusus, ada safety-nya khusus. Tapi kalau anak-anak di asrama tidak diperkenankan membawa HP. Kemudian juga kita untuk yang lebih efektifnya kita kelas terpisah. Ada kelas putra, ada kelas putri. Oh, oke. Ya. Baik, untuk Kosmonia semuanya mungkin itu untuk informasi yang dapat kita sampaikan, dan terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan informasinya. Nanti kita lanjut ke tingkat SMK dan SMA-nya ya. Ini belum tingkatan SMP-nya. Jadi nanti kemana-mana tetap di 96,5, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdiaman. Kebetulan diamanahi menjadi Kepala SMA Binaul Ummah. Alhamdulillah, untuk SMA Binaul Ummah ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Jadi ada beberapa lulusan yang sudah keluar ataupun menjadi alumni SMA Binaul Ummah. Pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan visi dan misi SMA Binaul Ummah Kuningan. Walaupun memang di sisi lain ini merupakan sekolah swasta, gitu ya, tapi berbentuk boarding school, gitu ya. Kita memiliki visi yakni menjadi sekolah yang profesional, yaitu membina peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, unggul dan terampil dalam menghadapi tantangan global tentunya. Ini disesuaikan dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman sekarang, sehingga
kita coba mengakomodir apa sih keinginan pertama orang tua santri kita, yang kedua apa sih keinginan santri kita, terutama khususnya di lembaga pendidikan formal SMA Bina Ulumah. Itu barangkali. Ya. Nah, kalau bicara masalah emang katanya tadi hampir SMA ya. SMA Iya, itu udah betul. berjalan lama, hampir Betul. berarti kan kurang lebih 10 tahun nih. Iya. Nah, untuk progres yang sudah berjalan segini kan dari mulai awal. Bapak kalau merintis juga udah tahu mungkin ya. Iya, betul. Dengan era globalisasi sekarang kan banyak sekali yang kesusahan adalah mencari siswa. Betul. Nah, untuk kelebihan dari SMA ini apa? Oke. Untuk kelebihan sekolah SMA ini, pertama dari boardingnya, kita ada program unggulan. Pertama adalah bahasanya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang kedua adalah akademiknya. Yang ketiga adalah tahfidnya. Dan untuk ketiga komponen ini, yang pertama dari sisi bahasa, kita sudah ada program tersendiri bahasa baik di sekolah maupun di asrama ataupun di pondok pesantren. Yang kedua dari sisi akademis. Dari sisi akademis tentunya kita berbicara adalah output dan outcome-nya. Nah, output kita alhamdulillah lulusan yang sudah menjadi alumni SMA Bina Ulumah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena input kita dari berbagai pulau. Dari mulai Aceh ya, kemudian sampai ke Papua juga ada santri kita. Ada yang sudah di sini? Ada. Termasuk alhamdulillah tahun kemarin ada 11 santri yang dari Malaysia. Dan tentunya output ini tidak hanya sebatas kuliah. Ada yang sudah terserap di dunia kerja, ada yang berwira swasta, bahkan ada mendirikan pondok pesantren. Ya, termasuk di dalamnya karena lulusan-lulusan sudah menjadi hafid dan hafidoh, mereka membuka rumah-rumah tahfidz. Dan begitu juga untuk melanjutkan tidak hanya di sebatas universitas negeri yang ada di Indonesia. Ada beberapa santri yang sudah ada di Turki, kemudian di Mesir, di Yaman, mereka kuliah lulusan dari SMA Bina Ulumah. Kemudian dari tahfidnya juga, walaupun di sisi target untuk SMA Bina Ulumah itu lulusannya hanya 5 juz. 5 juz. Tapi alhamdulillah santri kita tiap tahun ada saja yang menjadi hafid dan hafidoh. Termasuk tahun sekarang juga sudah ada 5 santri yang menjadi hafid dan hafidoh kelas 11 dan kelas 12. Oke. Nah, kita lanjut ke sebelah nih. Ya, kebetulan nih dari SMK Pak ya? Iya, betul. Nah, ini kan SMK sendiri berdirinya dari mulai kapan? Oke. Kalau SMK itu berdiri tahun 2019. 2019. Jadi kita masih baru berdiri istilah baru lahir ya. Baru lahir ya. Jadi alhamdulillah meskipun baru kita sudah punya 23 santri. Itu pun sama santrinya dari beberapa daerah, bukan hanya dari Kuningan. Bahkan 5 santri itu dari Malaysia. Iya. Iya. Kemudian jurusan yang dikembangkan di sana atau kompetensi keahliannya ada 2, yaitu teknologi laboratorium medik dan tata boga. Betul. Iya, di sana memang dikhususkan buat santri putri. Untuk tata boganya tadi. Dua-duanya. Iya, gitu. jadi Iya. SMK IT Bina Ulumah itu dikhususkan buat santri putri. 2 jurusan tersebut ya. Sehingga hanya menerima santri-santri yang putri saja. Nah, itu biasanya di 2 lembaga yang berbeda loh Pak, antara SMA dengan SMA tapi di satu tempat. Iya. Menurut Bapak sendiri sebagai kepala SMA yang lebih awal lah gimana menyikapi dengan SMK-nya diadakan? Oke. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi kompetitif menjadi kompetitor gitu. Benar, ya, betul. ya. Tapi kita juga melihat dari sisi amanah orang tua santri, terutama output dari SMP Bina Ulumah, mereka itu tidak hanya ingin masuk ke SMA saja, tapi ada yang keinginan lulusan itu ingin masuk ke SMK. Maka yayasan berinisiasi untuk mendirikan SMK sebagai bentuk alternatif pendidikan lain selain SMA gitu. Tapi oke-oke aja berarti ya Pak? Insya Allah kita tetap komunikasi lah ya. gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke SMK Pak. Jadi untuk SMK sendiri kan tadi jurusannya luar biasa dengan 2 jurusan, tapi menurut saya di Kuningan belum ada nih Pak. Apalagi tata boga ya. Tata boga. Jadi nanti kan di lulusannya ini sebagai entrepreneur Betul. muda yang akhirnya
berperspektif agama ada, dari interpreternya juga ada nih. Nah, kalau berbicara visi misinya nih untuk SMK sendiri kan karena baru, mungkin sedikit ya gambarannya seperti apa? Kalau visinya yaitu menjadi sekolah terdepan ya, dalam membina skill santri dan berakhlakul karimah. Ya. Nah, oke. Kalau SMK kan di sini juga sekarang banyak sekali SMK yang bersaing, Bang. Contoh di Kuningan banyak sekali sekolah-sekolah SMK dari negeri, dari swastanya. Nah, kelebihan dari SMK ini apa nih? Kelebihannya yang bisa bersaing nanti setelah di luar. Oke. Kelebihannya yang pertama, karena ini adalah SMK pertama yang berbasis pondok pesantren. Betul. Jadi yang pertama merupakan pionir SMK yang berbasis pondok. Kemudian yang kedua, dari prospek kerja untuk teknologi laboratorium medik itu siswanya yang berminat sedikit tapi peluang kerjanya luar biasa besar. Iya. Gitu. Jadi daya serapnya luar biasa gitu. Karena hasil studi banding kita dengan SMK luar gitu, itu kalau yang teknologi laboratorium medik memang peminatnya sedikit tapi peluang di dunia usaha itu sangat dibutuhkan. Mungkin dari masyarakat itu belum mengetahui bahwa teknologi laboratorium medik itu peluang kerjanya lebih besar dibandingkan jurusan yang lain. Kemudian kalau di Tata Boga sendiri kita sudah bekerja sama juga dengan rumah makan Cibentang. Iya, kemudian Hotel Horizon dan Kintara Kopi. Iya. Artinya kita sudah bekerja sama di bidang itu dan alhamdulillah mereka siap gitu menampung bagi santri-santri yang untuk PKL di sana. Jadi sudah ada MOU kerjasamanya ya setelah Betul. lulus. Nah, itu karena memang yang diperhatikan itu orang tua terutama nih Pak ya. Betul. Orang tua dengan SMK, apalagi dengan pemerintah sekarang SMK yang lebih didominan karena banyak sekali pengangguran nih. Iya. Itu. Nah, kalau misalkan bicara masalah SMA lagi nih, Pak Dian ya. Kalau misalkan SMA ini kan berarti biasanya agama nih ya. Betul. Nah, untuk prospek kedepannya nih setelah lulus itu ada nggak? Kalau SMK kan tadi sudah jelas ada progresnya nanti setelah lulus itu berwirausaha. Nah, kalau SMA ini apa? Oke. Pertama, kita punya program secara internal, terutama ke pondokan, yakni di kelas 12 di semester pertama, itu ada yang dinamakan dengan program pengabdian masyarakat. Jadi santri tidak hanya dibekali dengan modal akademisnya saja, tetapi modal kemasyarakatannya juga kita berikan supaya mereka tidak kaget ketika lulus dari SMA Bina Ulumah bergaul dengan masyarakat, mereka bisa diterima. Minimal kata orang Sunda mungkin di masyarakat minimal ya mimpin tahlil gitu ya. Bisa lah gitu ya. Itu atau khutbah Jum'ah atau mengisi majelis taklim ya mereka insya Allah bisa gitu. Selain untuk melanjutkan ataupun ke dunia kerja yang mereka minati ataupun mengembangkan wirausaha. Kalau jurusannya sendiri tadi kan udah ada. Untuk programnya adalah MIPA dengan IPS gitu ya, kedua-duanya dari awal juga MIPA dengan IPS itu perbandingannya antara Ikhwan dan Akhwat sama lah balance gitu ya. Nah, selanjutnya nih untuk masalah fasilitas. Fasilitas ini dari SMK dengan SMA itu digabungkan atau terpisah dari SMA dulu nih? Oke. Untuk fasilitas, alhamdulillah untuk fasilitas kita sangat memadai gitu ya. Artinya kenapa? Kita untuk lab komputer saja punya dua. Ya, kemudian lab fisika, lab kimia, lab biologi. Ya, kemudian yang belum ada itu lab bahasa saja gitu. Kemudian fasilitas yang lain seperti lapangan voli, lapangan basket, futsal, yaitu kelengkapan yang lain insya Allah kita memadai gitu. Nah, terkaitan dengan SMK sendiri, kita fasilitas untuk SMK ya Pak Andi barangkali kita juga ada klinik Pratama. Jadi SMK include di dalamnya terutama untuk teknologi laboratorium medik ada praktek di klinik gitu. Nah, untuk fasilitas dari SMA sudah memadai. Dari SMK sendiri kan karena baru nih Pak, awal baru nih. Otomatis yang dari SMK itu pasti tempat prakteknya nih yang harus disediakan gitu. Itu sudah tersedia di sini. Untuk praktek ya memang secara pas ya, artinya secara yang memadai standar itu belum. Tapi kita berupaya artinya
Untuk tata boga sudah ada artinya dapur-dapur kecil gitu yang bisa dijadikan tempat praktek. Kemudian untuk TLM seni teknologi laboratorium medik itu kita ada kerjasama dengan klinik Pratama Syifaul Ummah yang ada di lembaga kita sendiri di Pondok Pesantren Binaul Ummah. Jadi ketika ada kegiatan itu bisa praktek di klinik itu. Bahkan kita juga ketika pengecekan darah kita sudah kerjasama juga dengan PMI gitu, ikut melaksanakan pembelajaran di sana. Gitu. Oke. Nah berarti tertarik Tata Boga juga nih. Tata Boganya berarti kalau guru-guru rapper gak usah berkeluar ya. Jadi bisa langsung dari jurusan Tata Boga juga nih. Nah untuk selanjutnya nih untuk pembiayaan nih Pak. Yang paling utama itu pembiayaan biasanya dari orang tua khawatir. Ya kalau sebenarnya kalau di Kuningan sendiri kalau udah berbasic agama pesantren insya Allah orang tua pasti ngedukung gitu ya. Tapi dengan biayanya harus apalagi dengan fasilitas sudah dijelaskan biayanya seperti apa nih dari mulai SMA dulu. Silakan. Untuk biaya memang ada biaya uang awal tahun pembelajaran gitu ya. Ini menyangkut terkait dengan fasilitas yang didapatkan entah itu dari buku pelajaran ataupun kitab yang akan digunakan di pondok pesantren sampai ke pakaian. Itu saya pikir untuk wilayah Kuningan ataupun wilayah sekitar pondok relatif murah lah gitu ya. Dan kita untuk bulanan ataupun syahriahnya ini hanya 1 juta rupiah gitu. Itu 1 juta rupiah itu sudah include makan 3 kali satu hari, kemudian kegiatan keasramaan, kemudian laundry-nya juga sudah. Jadi santri tinggal di pondok pesantren itu tinggal belajar, ya makan sudah disediakan, pakaian juga sudah rapi kembali gitu. Hanya 1 juta itu. Iya. Gitu. Oke. Nah selanjutnya ada pembiayaan yang lain lagi Pak. Pembiayaan yang lain hanya awal tahun pembelajaran saja, itu hanya untuk fasilitas barangkali ada pakaian yang baru ataupun buku-buku yang baru untuk setiap tingkatnya. Nah, oke, SMA pasti untuk SMA nih. SMA kan biasanya lebih double nih masalah pembiayaan. Gimana Pak pembiayaannya SMA? Karena memang baru ya, artinya kita juga menyesuaikan dengan kondisi. Kita berupaya artinya memberikan fasilitas yang optimal dengan biaya yang terjangkau. Ya. Artinya menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Gitu. Nah, oke, selanjutnya terakhir nih Pak, barangkali untuk supaya orang tua lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sini untuk SMA, apalagi saingan nih, ibaratnya saingan tapi kerjasamanya tetap bagus ya gitu. Nah untuk SMA sendiri, apa harapan Bapak ataupun untuk orang tua supaya masuk ke SMA ini? Gitu? Masyarakat sekarang sudah pandai, sudah pintar, gitu ya. Artinya memahami kebutuhan apa saja sih untuk pendidikan putra putrinya. Terlebih lagi dengan mohon maaf barangkali di zaman yang sekarang gitu ya, pergaulan sebegitu bebasnya gitu. Ini merupakan sebuah peluang tersendiri bagi pondok pesantren bagaimana bisa mengakomodir keinginan orang tua menitipkan putranya untuk mondok di pondok pesantren. Saya pikir itu sebuah keinginan ataupun harapan orang tua terhadap anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha gitu, seperti itu. Untuk SMK sendiri? Oke. Untuk SMK alhamdulillah ya, di kita ada jurusan baru mungkin yang ada di Kuningan yaitu teknologi laboratorium medik, di mana peluang ke dunia kerjanya itu luas besar sekali ya. Artinya itu bisa dijadikan keuntungan dan kelebihan utama yaitu berbasis pondok pesantren. Artinya jarang sekali atau mungkin langka ya di Kuningan SMK yang berbasis pondok pesantren ya. Dan saya harap mungkin orang tua yang belum mengetahui posisi SMK IT Binaul Ummah, alhamdulillah ya untuk tahun sekarang kita membuka atau menerima santri baru khusus putri jurusan teknologi laboratorium medik dan tata boga. Ya, dengan kelebihan insya Allah dari segi biaya juga insya Allah terjangkau. Kemudian plus kelebihannya di bidang agamanya itu yang utama gitu. Karena biasanya SMK yang ada itu dari segi akhlak
mohon maaf kurang terkontrol. Betul. Tapi ketika kita kolaborasi antara pondok dengan SMK, insya Allah dari kompetensi keahlian lebih baik dan akhlak juga terjaga. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, Dan sama-sama. mudah-mudahan Sama-sama. nanti untuk PMB-nya atau misalnya Sobatnya banyak kesini Amin, juga, amin. terus berkembang juga. Ya, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.